Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Andriani, NPM 028 dari kelas A118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian saya untuk mata kuliah seminar proposal yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Kelancaran Membaca dan Konsentrasi Belajar Siswa terhadap proses pembelajaran daring pada siswa kelas 1 di SD Negeri Ringin Harjo, Bantul. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu bagian yang penting dalam membentuk manusia atau pribadi yang terpelajar. Pembelajaran merupakan sebuah proses atau interaksi yang dilaksanakan oleh guru dan siswa yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Strategi guru dalam pembelajaran dapat mencerminkan kebutuhan untuk memfasilitasi siswa dalam mencapai kompetensi. Setiap guru harus memiliki berbagai strategi yang dapat diterapkan di kelas, terutama membantu siswa mengalami kesulitan belajar. Salah satu masalah yang terdapat di dalam satuan tingkat sekolah dasar pada kelas rendah yaitu kesulitan membaca permulaan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perlu diupayakan, yaitu salah satunya keterampilan membaca yang harus dikuasai oleh siswa. Kemampuan membaca merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki siswa agar memahami apa yang sedang dipelajarinya. Pada setiap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sistem pendidikan, di mana dalam menciptakan proses KBM yang baik dibutuhkan peran penting dari guru dan siswa. Peran siswa yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran yaitu tingkat konsentrasi atau keseriusan yang baik oleh masing-masing siswa. Saat seorang mengalami kesulitan konsentrasi, maka jelas bahwa belajar tidak bisa maksimal dan hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Seorang yang dapat belajar dengan baik adalah orang yang dapat berkonsentrasi dengan baik pula. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Metode dan media pelaksanaan belajar di rumah dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik, tetapi dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Dalam setiap jenjang kelas sekolah dasar tidak menutup munculnya kasus kendala atau masalah kelancaran membaca dan konsentrasi belajar siswa pada kelas 1. Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan anak, kesulitan belajar membaca. Selain faktor keterbatasan sarana pembelajaran, juga dapat disebabkan kurangnya keterampilan guru kelas yang berupa strategi dalam pembelajaran pada tingkat membaca permulaan. Di SD Negeri Ringin Harjo, Bantul, kelas 1 terdapat beberapa siswa yang mengalami kendala atau masalah dalam membaca, yang menjadikan siswa lambat dan kurang berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, terutama di dalam pembelajaran yang lebih banyak melibatkan membaca. Berdasarkan pemikiran dan kenyataan di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut tentang strategi guru dalam meningkatkan kelancaran membaca dan konsentrasi belajar siswa terhadap proses pembelajaran daring di SD Negeri Ringin Harjo, Bantul. Fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk memperjelas beberapa masalah dalam suatu penelitian, serta untuk memfokuskan peneliti pada beberapa poin terpenting saja. Dengan mengacu pada konteks penelitian di atas, maka fokus penelitiannya yaitu strategi guru dalam meningkatkan kelancaran membaca dan konsentrasi belajar siswa terhadap proses pembelajaran daring. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah.
Berpegang teguh pada latar belakang masalah yang dikembangkan di atas, maka terdapat masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini dari latar belakang, yaitu 1. Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar siswa SD Negeri Ringin Harjo Bantul. 2. Apa strategi yang digunakan guru dalam upaya meningkatkan kelancaran membaca siswa di SD Negeri Ringin Harjo Bantul. 3. Bagaimana strategi guru dalam menjaga konsentrasi belajar siswa terhadap proses pembelajaran daring di SD Negeri Ringin Harjo Bantul. 4. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi guru dalam meningkatkan kelancaran membaca permulaan dan konsentrasi belajar siswa di SD Negeri Ringin Harjo Bantul. Tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 1. Untuk mengetahui proses kegiatan belajar mengajar siswa di SD Negeri Ringin Harjo Bantul. 2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan guru dalam upaya meningkatkan kelancaran membaca siswa di SD Negeri Ringin Harjo Bantul. 3. Untuk mengetahui strategi guru dalam menjaga konsentrasi belajar siswa terhadap proses pembelajaran daring di SD Negeri Ringin Harjo Bantul. 4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi guru dalam meningkatkan kelancaran membaca permulaan dan konsentrasi belajar siswa di SD Negeri Ringin Harjo Bantul. Yang selanjutnya yaitu ada paradigma. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma fenomenologi neuralistik, yang dengan cara meneliti dan mengamati hasil data yang diperoleh melalui wawancara individu, observasi, dan data dokumen hingga diperoleh hasil data yang valid. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengambil atau memperoleh analisis dalam strategi meningkatkan kelancaran membaca dan konsentrasi belajar siswa terhadap proses pembelajaran daring di SD Negeri Ringin Harjo Bantul. Harapannya, jika sudah mendapatkan hasil dari penelitian, nantinya dapat dikembangkan lagi dan diimplementasikan di sekolah dasar lainnya. Manfaat hasil penelitian. Adapun manfaat atau kontribusi dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut. Secara teoritis, bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Penelitian ini diharapkan menjadi karya ilmiah yang dapat memperkaya pengetahuan dalam dunia pendidikan tentang strategi guru dalam meningkatkan kelancaran membaca. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan pengetahuan tentang peran guru dalam meningkatkan kelancaran membaca dan konsentrasi belajar siswa. Bagi peneliti lebih lanjut, dapat dijadikan referensi dan mengembangkan pengetahuan tentang peran guru dalam meningkatkan kelancaran membaca dan konsentrasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis bagi peserta didik. Bagi peserta didik agar lebih memahami pentingnya kelancaran membaca permulaan dan konsentrasi belajar. Bagi guru pendidikan dasar, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai acuan untuk meningkatkan serta menghubungkan kemampuan membaca permulaan dan konsentrasi belajar siswa. Bagi instansi yang diteliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi sebagai acuan bagi guru sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada kajian teori. Kajian teori tentang guru dan strategi pembelajaran. Definisi guru. Guru adalah pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Selain memberikan ilmu, guru juga bertugas menanamkan nilai sikap kepada anak didiknya, serta memiliki kepribadian yang baik. Guru juga bertugas membimbing siswa dalam mengembangkan potensinya. Strategi pembelajaran.
Strategi merupakan perencanaan yang memuat serangkaian aktivitas yang sudah disiapkan yang mana hal-hal dilaksanakan untuk tercapainya tujuan pembelajaran menurut Suryadi 2015 pada halaman 13. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 mengenai pembelajaran menyatakan bahwa strategi pembelajaran yaitu langkah-langkah yang diterapkan pendidik atau guru secara terancang dan tersusun untuk menjadikan ruang lingkup belajar untuk memungkinkan terjadinya proses pembelajaran hingga tercapainya kompetensi yang ditentukan. Pengertian membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan tahap proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Membaca pada tingkatan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bahasa tulis. Selanjutnya ada proses membaca. Membaca merupakan proses memberikan makna yang dimaksudkan oleh penulis melalui simbol grafis dengan cara menghubungkannya dengan pengalaman seseorang. Kemampuan membaca siswa. Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Kemampuan mengucapkan bahasa dengan melihat atau memperhatikan gambar dapat disebut kemampuan berbicara dengan membaca gambar. Kemampuan ini dapat juga disebut kemampuan menafsir atau mengucapkan bahasa yang tersirat dalam gambar. Sebelum siswa dapat membaca atau mengucapkan huruf, bunyi, atau lambang bahasa, lebih dahulu siswa mengenal huruf. Kemampuan pengenalan huruf dapat dilakukan dengan cara melihat dan memperhatikan guru saat menulis. Tujuan membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat membaca. Membaca adalah suatu aktivitas yang memiliki segudang manfaat. Manfaat tersebut antara lain yaitu 1. Melatih kemampuan berpikir, 2. Meningkatkan pemahaman, 3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, 4. Mengasah kemampuan menulis, dan 5. Mendukung kemampuan berbicara di depan umum. Yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca antara lain yaitu faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Yang selanjutnya yaitu ada kajian teori tentang konsentrasi belajar siswa. Pengertian konsentrasi belajar siswa. Konsentrasi belajar yaitu berarti memusatkan dan berarti pemusatan. Faktor pendukung konsentrasi belajar siswa yaitu faktor internal, yaitu faktor jasmania dan faktor rohaniah. Faktor penghambat konsentrasi belajar siswa. Yang pertama, tidak memiliki motivasi diri. 2. Suasana lingkungan belajar yang tidak kondusif. 3. Kondisi kesehatan siswa. Dan 4. Siswa merasa jenuh. Yang selanjutnya ada kajian teori tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring yaitu sistem pembelajaran yang merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, melainkan secara daring atau dalam jaringan atau online dengan memanfaatkan jaringan internet, sejalan dengan pendapat Yuliani pada tahun 2020 pada halaman 87. Pembelajaran dalam jaringan atau daring merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet. Yang selanjutnya yaitu ada latar penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses kelancaran membaca dan konsentrasi belajar siswa pada proses pembelajaran daring dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti apa yang ada di lapangan dan menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran realita mengenai kelancaran membaca dan konsentrasi belajar siswa pada proses pembelajaran daring. Penelitian dilakukan di SD Negeri Dingin Harjo Bantul. Pada awalnya, peneliti melakukan observasi awal atau survei dan
ternyata ditemukan beberapa hal yang menarik untuk diteliti. Setelah mengajukan izin meneliti kepada pihak SD Negeri Ringin Harjo Bantul, ternyata ada respon positif untuk melakukan penelitian. Yang selanjutnya yaitu ada cara penelitian. Dalam cara penelitian ini, peneliti menyusun langkah-langkah yang tepat sebelum menulis penelitian. Hal ini diharapkan agar penelitian bisa berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap menganalisis data, dan yang keempat tahap pelaporan. Yang selanjutnya yaitu ada data dan sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, sumber data utama atau primer, yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru kelas 1 dan beberapa siswa kelas 1 SD Negeri Ringin Harjo Bantul. Sumber data sekunder. Selain menggunakan sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Data sekunder dari pelaksanaan ini bersumber dari dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan strategi guru dalam meningkatkan kelancaran membaca dan konsentrasi belajar siswa terhadap proses pembelajaran daring pada siswa kelas 1 SD Negeri Ringin Harjo Bantul. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik observasi. Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Metode observasi dalam penelitian ini meliputi proses belajar mengajar membaca di kelas, persiapan belajar membaca siswa, dan kondisi siswa saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu teknik interview atau wawancara. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin dengan pertimbangan. Kemudian yang selanjutnya, metode dokumenter. Metode dokumenter adalah metode penelitian untuk memperoleh keterangan dengan cara memeriksa dan mencatat laporan dokumen yang ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang telah didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis seperti buku induk, buku pribadi, surat keterangan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Dalam tahap ini, analisis dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan ke dalam suatu pola kategori sehingga didapatkan suatu uraian secara jelas, terinci, dan sistematis. Langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut. 1. Mencatat dan menelaah seluruh hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 2. Mengumpulkan data, memilah data, dan mensintesiskan data dan mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. 3. Dari data yang telah dikategorikan tersebut, kemudian peneliti berpikir untuk mencari makna, hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum terkait dengan rumusan masalah. Yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan keabsahan data. Supaya data yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan memiliki keakuratan yang maksimal, maka peneliti melakukan usaha sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi. 2. Ketekunan pengamatan. 3. Pemeriksaan sejawat. 4. Perpanjangan keikutsertaan. Mungkin cukup di sini penjelasan dari penelitian yang saya dapatkan untuk memenuhi tugas semata kuliah seminar pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.